Tampar. Bakat top dari India. Apakah kamu mengancamku dengan live elisir, dan kau menyuruhku untuk tidak melawan? Kamu pikir kamu siapa? Harvey York tanpa henti menghina Danny Burton sambil terus-menerus menamparnya. Wajah Danny benar-benar bengkak saat dia terus merintih kesakitan. Tampar! Aku sudah bilang padamu. Trik seperti ini tidak akan berhasil melawanku. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan saja? Tidak bisakah kalian bertarung dengan adil? Apakah kamu benar-benar takut padaku? Berlutut saja kalau begitu. Kenapa kamu pamar di depanku padahal kamu sebenarnya selemah ini? Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk melakukan itu? Danny mendengus marah ketika wajahnya benar-benar berlumuran darah. Dia adalah salah satu talenta top India. Seorang jenius dari kuil surgawi. Dia selalu unggul dalam seni bela diri dibandingkan dengan orang-orang seusianya. Siapapun akan terlihat seperti debu di depannya. Dia masih memamerkan dominasi dan kekuatannya di atas ring beberapa menit yang lalu. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Dia sudah dipukuli seperti anjing mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lebih penting lagi, Harvey hanya menggunakan telapak tangannya. Danny akan mengakui kekalahannya jika Harvey menggunakan semacam gerakan mematikan. Dia akan baik-baik saja jika Harvey menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Danny. Dia tidak akan malu bahkan jika dia kalah saat itu. Tapi Harvey hanya menampar Danny, membuat wajahnya benar-benar bengkak sementara dia terus mundur. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Lagi pula, tampar, itu sangat sederhana dan lugas, tapi dia bahkan tidak bisa melawannya. Ayo, beritahu saya. Apa pendapatmu tentang seni bela dirimu sekarang? Harvey mengangkat tangannya sebelum menampar wajah Danny lagi. Saat ini, seni bela diri India telah menjadi lelucon terbesar di kalangan masyarakat. Di bawah tatapan kaget semua orang, Harvey terus menampar Danny dengan kejam. Bahkan Axel Garcia menjadi lamban saat melihat pemandangan dari area istirahat barat. Orang-orang India telah sepenuhnya siap untuk keberhasilan rencana Danny. Tapi meja dibalik begitu saja. Harvey juga cukup berlebihan. Dia bisa saja menghabisi Danny hanya dengan satu tampar, tapi dia memilih untuk mempermalukannya dengan cara ini. Orang-orang India semakin malu ketika mereka mendengar tampar. Bergema di seluruh tempat. Kesombongan Danny dari sebelumnya telah berubah menjadi rasa malu. Harvey tidak hanya berencana untuk menang, tetapi dia juga sangat ingin mempermalukan Danny. Bam! Akhirnya, Harvey memukul Danny dengan tampar. Terakhir, mengirimnya ke pinggir ring. Mata Danny dipenuhi keputusasaan. Dia lebih suka melompat keluar dari ring sendiri daripada menderita penghinaan seperti itu. Dia berjuang sejenak sebelum tersandung dari tanah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk berdiri ketika dia meludahkan seteguk darah. Harvey dengan tenang melangkah ke arah Danny sebelum mengangkat tangannya sekali lagi. Gedebuk. Danny langsung membanting lututnya ke tanah. Dia ketakutan. Benar-benar ketakutan. Orang-orang India yang sombong semuanya sangat terkejut dengan pemandangan itu. Hati mereka langsung retak, seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang hancur. Danny Burton, Anda bajingan, bagaimana bisa kamu berlutut seperti itu? Kamu adalah ksatria yang perkasa. Kamu tidak bisa berlutut. Setelah melihat Danny membanting lututnya ke tanah, Axel Garcia segera tersadar sebelum dengan marah melompat dari tempat duduknya. Bakat top India lainnya menunjukkan ekspresi mengerikan saat mata mereka berkedut. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Ksatria yang tinggi dan perkasa adalah makhluk yang unggul. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bahkan berlutut kepada orang yang begitu rendah? Bahkan jika mereka berlutut, itu akan dilakukan di depan para Brahmana. Ini benar-benar penghinaan bagi India. Claes Osborne dan Rhea Osborne benar-benar terpana. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Harvey berhasil menembus situasi tersebut. Dia bahkan tidak peduli dengan keselamatan orang sama sekali. Fisher Bennett dan Damian Steele menghela napas lega setelah melihat pemandangan itu. Bryce Kennedy menunjukkan ekspresi kompleks di wajahnya, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Sienna Wright duduk tegak. Kekaguman terlihat di tatapannya ketika dia menatap Harvey pada saat itu. Danny belum mati. Dia tidak jatuh dari ring, juga belum mengaku kalah, kata Harvey dengan tenang. Dia hanya berlutut di hadapanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah ini dihitung sebagai kemenanganku atau apa? Kamu bajingan tercela.
Anda menggunakan taktik curang melawan Dani. Seru Axel. Berdiri, Dani. Anda orang India yang perkasa. Anda tidak bisa berlutut. Berdiri sekarang. Sayang sekali. Semangat Dani benar-benar hancur. Dia gemetar tak terkendali ketika menatap mata Harvey. Aku, tercela? Harvey tertawa terbahak-bahak. Kalian semua melihatku menampar Dani. Aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia sudah berlutut di depanku. Aku bahkan tidak menggunakan senjata baginya untuk melakukan hal seperti itu. Namun kamu memanggilku tercela. Kamu tidak akan menjadi pecundang sekarang, kan? Apakah Anda mempertanyakan otoritas aliansi seni bela diri? Beraninya kau membuat tuduhan di tempat seperti ini? Harvey angkat bicara sambil menyeret aliansi seni bela diri ke dalam situasi tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka ingin membantu orang India, mereka tidak punya pilihan selain memikirkan konsekuensinya. Mereka pasti akan dipermalukan sepanjang sejarah jika mereka berdiri bersama orang India saat itu. Semua perwakilan dengan dingin memelototi Axel, tidak peduli sisi mana yang mereka pilih. Kamu. Ekspresi Axel sedingin es saat dia merasakan tatapan menusuk semua orang. Dia dipenuhi dengan kebencian ketika dia menggertakkan giginya. Kami mengakui kekalahan di babak ini. Kata-kata sederhana itu cukup membuat Axel sengsara. Dia tidak mengerti bagaimana Harvey berhasil keluar dari situasi tersebut meskipun Dani telah membuat semua pengaturan untuk menang. Axel menyeret Dani keluar dari ring sebelum dia menendang wajahnya. Bajingan ini mempermalukan seluruh India. Mata pembawa acara berkedut sebelum dia mengangkat mikrofonnya. Harvey menang. Ia memenangkan? Dia menang lagi. Orang-orang yang terang-terangan menghina Harvey melompat dari kursi mereka dengan kegirangan. Mereka sangat terkejut. Karena sebelumnya mereka berpikir bahwa Harvey pasti akan kalah. Claes Osborne, Rhea Osborne, Elliot John, Harold Bauer, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan setelah melihat Harvey York mendapatkan kemenangan yang begitu dramatis. Tidak peduli betapa tidak wajarnya perasaan mereka tidak punya pilihan lain selain berdiri dan bertepuk tangan. Fisher Bennett, Morgan Johnson, dan Damian Staley secara alami bersemangat tinggi. Saya ingin melihat apakah ada orang lain yang menyebut Harvey pengkhianat setelah 2 kemenangan beruntun. Benar, jika pria itu pengkhianat, maka tak seorang pun di dunia ini yang benar-benar mencintai negaranya lagi. Mereka entah punya motif, atau mereka benar-benar gila. Tidak ada orang lain yang akan berpikir bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Talenta top negara tidak terkalahkan. Sementara kerumunan sedang bergosip, Axel Garcia memimpin orang-orang India itu dan meninggalkan tempat itu dengan ekspresi mengerikan. Ada satu pertandingan lagi yang harus diperjuangkan, tetapi kedua belah pihak diizinkan untuk istirahat selama 4 jam sebelum itu. Saat Zoe Garcia pergi bersama Axel, dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan pengambilan ganda. Kekuatan dan kepercayaan diri Harvey mulai membuatnya bergoyang. Harvey meninggalkan puncak Floatwell bersama Rachel Hardy tanpa merayakan kemenangannya. Masa yang marah yang sebelumnya menunggu di luar untuk melempar telur busuk dan sayuran ke Harvey tidak bisa ditemukan. Mereka berencana untuk mengambil tindakan terhadap pengkhianat negara, tetapi kemenangan langsung Harvey sudah cukup untuk mempermalukan mereka sepenuhnya dan membuat mereka pergi. Setelah duduk di dalam van Rachel, Harvey bertanya, apakah Anda menjatuhkan salah satu dari mereka? Bagaimana dengan Live Elixir? Kami memilikinya, tetapi orang-orang India itu tidak takut mati. Setelah kami menjatuhkannya, mereka semua memasukkan kantung racun ke dalam mulut mereka. Kami tidak dapat membuat siapapun hidup. Untuk Live Elixir, aku sudah mengirimnya ke Rudolph dan timnya, seperti yang kau katakan. Kami akan segera menemukan penawarnya. Amber dan yang lainnya akan selamat. Harvey mengangguk ringan. Meskipun dia memiliki cara untuk menyelamatkan ketiga talenta muda itu, dia membutuhkan banyak energi untuk melakukannya. Itu sebabnya dia memilih untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah momen yang sangat penting baginya. Dengan sains dan teknologi modern, tidak akan sulit bagi Rudolph dan timnya untuk mengetahui cara menangani Live Elixir. Tepat ketika Harvey hendak beristirahat di Aula Marshall, telepon Rachel berdering. Setelah mengangkat telepon, dia ragu-ragu menatap Harvey. Aku baru saja mendapat kabar tentang sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini atau tidak. Harvey mengangkat alisnya. Karena sesuatu masih terjadi pada waktu yang aneh, itu jelas diarahkan padanya. Bicara, jawab Harvey dengan tenang. Beberapa anak buahku yang bertugas melindungi istrimu baru saja mengirim kabar.
Mereka mengatakan bahwa murid Istana Emas, tuan muda dari keluarga Bennett, Pedro Bennett, mengungkit sisa sahamnya di Hearthstone Corporation barusan. Dia menuntut saham direalisasikan sesuai dengan nilai pasar. Dia hanya memiliki kurang dari 30% saham, tetapi perusahaan mungkin akan bangkrut jika dia melakukan ini pada saat yang genting. Bagaimanapun, perusahaan baru saja berhasil mendapatkan pijakan. Dia ingin perusahaan bangkrut? Dan dia melakukannya sekarang, tanya Harvey York. Sepertinya dia menargetkan perusahaan, tapi dia malah langsung mendatangiku, kan? Jika saya tidak pergi, istri saya akan disalahpahami dan disalahkan atas situasi ini. Dan jika saya melakukannya, saya akan mempengaruhi pertandingan yang akan datang sore ini. Saya mungkin tidak sampai di sana tepat waktu dan terpaksa kehilangan. Orang-orang itu bisa melakukan apa saja agar aku kalah. Rachel Hardy menarik napas dalam-dalam. Tuan York, kami tidak akan membiarkan ini berjalan sesuai keinginan mereka. Aku akan menangani situasinya sehingga kamu bisa fokus pada pertandingan. Tidak dibutuhkan. Harvey menunjukkan ekspresi main-main di wajahnya. Karena Istana Emas masih berusaha mendatangiku, aku juga tidak keberatan bermain dengan mereka. Rachel, beritahu sopirnya kita akan makan siang di tempat lain. From. Setengah jam kemudian, Rachel dan Harvey tiba di gedung kantor Hearthstone Corporation, karena perusahaan telah berjalan cukup baik akhir-akhir ini. Bersama dengan keterampilan bisnis Mandy Zimmer yang luar biasa, Hearthstone Corporation telah melakukan perubahan haluan besar-besaran dalam waktu kurang dari sebulan. Jika ini terus berlanjut, pendapatan perusahaan akan luar biasa tahun ini. Hearthstone Corporation juga telah menjadi perusahaan yang terdaftar di pasar. Meskipun stoknya tetap stagnan di masa lalu, mereka baru-baru ini meroket. Pada titik ini, saham tersebut telah melampaui nilai pasar aktual perusahaan. Sederhananya, jika seseorang benar-benar berencana untuk merealisasikan 30% saham perusahaan, itu mungkin akan menyebabkan perusahaan bangkrut. Setelah memahami situasi di jalan, Harvey masuk ke aula perusahaan bersama yang lainnya. Banyak pria kuat berjas menjaga setiap pintu masuk aula. Semua orang yang tampak seperti pekerja dipaksa ke sudut sementara mereka gemetar ketakutan. Di tengah aula, selusin orang berpenampilan nakal sedang duduk di beberapa sofa yang digunakan untuk melayani pelanggan. Pecahan gelas cangkir teh juga terlihat di lantai. Seluruh tempat tampak sangat kacau. Rupanya, seseorang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tepat di depan orang-orang itu, Mandy dan selusin petinggi berdiri di sekitar sekelompok pria kuat berjas. Jika bukan karena murid Harvey dari penegakan hukum Longman, Mandy pasti sudah berada dalam cengkeraman orang lain saat itu. Harvey menyipitkan mata dengan tatapan tajam saat melihat pemandangan itu. Dia berjuang untuk negaranya sebelumnya, tapi Istana Emas telah melakukan hal-hal keji di belakang punggungnya. Mereka tidak hanya mencoba menjatuhkan bisnis Mandy dan merusak reputasi Harvey, tetapi mereka bahkan berani menyentuh Mandy. Orang-orang itu pasti memiliki keinginan mati atau semacamnya. Hai. Siapa kalian? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Oh, bukankah ini ahli negara kita, Tuan York? Anda benar-benar melenyapkan orang-orang India pagi ini, bukan? Apa? Alih-alih beristirahat dalam kenyamanan rumah Anda sendiri, Anda di sini untuk memanfaatkan kami. Selusin orang secara naluriah melirik. Secara alami, mereka semua tahu siapa Harvey. Mandy Zimmer mulai khawatir saat dia melihat Harvey York. Kenyataannya, orang-orang itu sudah ada di sini sejak pagi. Dia hanya tidak menelepon Harvey agar dia bisa fokus bertarung. Tapi dia tetap datang juga. Mandy merasa dialah yang menyeretnya ke sini. Dia tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya ke bawah tanpa berpikir dua kali. Harvey menunjukkan senyum hangat kepada Mandy agar dia tahu untuk tidak khawatir sebelum kembali menatap Rachel Hardy. Rachel mengirim orang-orangnya ke depan Mandy dan petinggi lainnya untuk menjaga mereka tetap aman. Kemudian, Harvey dengan tenang melirik ke arah orang-orang yang duduk di sofa. "Di mana Pedro Bennett?" seru Harvey dengan dingin. "Bawa dia ke sini." "Oh. Kamu pikir kamu raja hanya karena kamu memenangkan beberapa pertandingan di atas ring? Beraninya kamu meminta Tuan Muda Bennett untuk keluar?" "Ya. Tuan Muda Bennett bukan hanya seseorang yang bisa Anda temui jika Anda mau. Kemari. Usir pria ini keluar dari sini." Dia pikir dia bisa pamar di depan keluarga Bennett hanya karena dia memenangkan beberapa pertarungan. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia tidak tahu bahwa penatua Bennett adalah penatua dari lingkaran luar Istana Emas? Tuan Muda Bennett juga termasuk dalam lingkaran dalam. Bukan hanya beberapa pertandingan. Dia juga harus berlutut di depan Tuan Muda Bennett.
Lagi pula, orang normal tidak akan bisa membayangkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki seorang murid dari tempat pelatihan seni bela diri suci. Orang-orang menunjukkan pandangan menghina ketika mendengar Harvey menuntut untuk bertemu Pedro. Secara alami, dalam pikiran sempit mereka, seseorang yang hanya menghancurkan beberapa orang India untuk pertunjukan tidak berhak untuk pamer di depan mereka. Tentang apa semua keributan ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku tidur siang? Pintu ruang istirahat ditendang terbuka. Seorang pria muda yang tampak nakal berjalan keluar. Para wanita cantik semua meringkuk padanya dengan tatapan memikat. Dia membelai beberapa wanita dengan cerutu tipis dan panjang di mulutnya. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia pasti seorang playboy kaya. Dia mengembuskan kepulan asap sebelum dia dengan keras memarahi semua orang di sekitarnya. Aku akan merobek mulutmu jika kau terus mengoceh. Kemudian, dia kembali tidur siang setelah itu. Semua orang terdiam. Seorang pria sadar sebelum dia berlari ke playboy. Harvey ada di sini, Tuan Muda Bennett. Dia ingin berbicara dengan Anda. Tapi kita semua sudah menyuruhnya pergi. Benar. Pria itu tidak punya sopan santun, seru yang lainnya. Dia tidak tahu seberapa kuat dirimu. Dia memiliki keinginan mati. Oh, apakah dia benar-benar ada di sini? Pedro menunjukkan senyum tipis sebelum dia melihat sekeliling untuk menemukan Harvey. Kamu cukup berani, Harvey. Aku tidak menyangka kamu benar-benar muncul di sini. Apakah kamu tidak takut kami membawamu keluar? Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertarung di atas ring setelah ini. Bukankah kamu melakukan semua ini hanya untuk memaksaku di sini? Balas Harvey. Apa? Apakah kamu takut sekarang?